Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nah, sekarang Ibu mau sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat kanan, kiri, samping, belakang, di laci ada sampah nggak? Kalau ada, diambil dan dibuang di tong sampah. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini nyaman. Coba diambil dulu sampahnya biar bersih kelas kita. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kelas kita sudah bersih. Dengan kelas kita bersih, kita nyaman untuk belajar. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk ketua kelas, jadi tolong dipimpin doa ya. Siap, Bu. Oke, teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dedi sudah memimpin doanya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita sekarang menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung, Ibu mau di sini siapa ya? Oh, Elvi lah yang memimpin lagu Halo, halo Bandung. Ya, Elvi. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, satu Jaya. Halo, halo Bandung. Ibu memori. Baik, terima kasih Elvi. Nah, hari ini Ibu akan mengabsen siapa-siapa aja yang tidak masuk. Kira-kira ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Amin, Bu. Hermija, Bu. Siapa? Amin. Terus siapa lagi? Sama Hermija, Bu. Oh iya, Hermija sudah 1 minggu ya tidak masuk. Kenapa ya kira-kira Hermija? Iya, Bu. Sakit, Bu. Sakit mungkin, Bu. Semoga lekas sembuh ya Hermija. Jadi pesan Ibu sama anak-anak Ibu bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Karena setiap perjalanan hidup itu ada pelajarannya. Baik. Nah, ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ada? Ayo, Saya, Bu. iya Ira, silahkan. Pelajaran minggu lalu substansi hak dan kewajiban, Bu. Dalam Pancasila, Bu. Bagus. Berarti Ira belajar, yang lain tidak belajar ya? Lupa, Bu. Jadi pelajaran minggu lalu itu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di situ adanya kewajiban dan hak dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, nanti kalian di gambar itu kalian perhatikan dan kalian amati itu gambar tentang apa sih? Baiklah, Ibu di sini akan menampilkan gambarnya ya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ayo. Gambar Demonstrasi, Bu. Demonstrasi, betul. Terus yang gambar kedua. Nih gambar kedua, gambar apa? Kasus penembakan dan pembunuhan, Bu. Oke, penembakan. Nah, dari dua gambar tersebut itu gambar yang bersangkutan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Supaya kalian lebih paham, coba sekarang kalian baca materi pembelajaran kita hari ini di bahan ajar yang sudah Ibu sajikan. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca. Oke, silahkan dibaca anak-anak Ibu ya. Baik, Bu. Oke, setelah dibaca, apa yang sudah kalian pahami dari materi yang sudah Ibu sajikan tadi?
Ada tanggapan dari Reni? Materi yang sudah dibaca tadi? Ya, Bu. Materinya itu tentang pelanggaran, Bu. Pelanggaran seperti pelanggaran HAM, Bu. Oke, bagus. Yang lain, ada yang mendapatkan kesimpulan dari apa yang sudah dibaca? Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu akan menjelaskan. Tadi kita sudah mengatakan bahwasannya pembelajaran kita hari ini adalah tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, yang pertama, topik pembahasan yang harus dibahas yaitu yang pertama, apa itu pengertian HAM? Yang kedua, kasus pelanggaran HAM, faktor penyebabnya, dan juga bagaimana sih solusi penyelesaian dari pelanggaran HAM tersebut. Nah, Ibu jelaskan di sini bahwasannya HAM itu adalah segala sesuatu atau hal yang melekat pada diri seseorang yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Jadi tidak boleh ditindaki sewenang-wenang oleh orang. Nah, yang selanjutnya itu ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, yang secara hukum itu melawan dan menghilangkan hak asasi pada diri setiap orang. Nah, itu yang dinamakan dengan pelanggaran HAM. Nah, selanjutnya, apa saja sih kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia? Ada banyak sebetulnya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada kasus Tanjung Priuk, ada kasus Marsina, ada kasus Petrus, dan tadi yang sudah Ibu tampilkan itu gambar yang pertama itu adalah kasus tentang pelanggaran HAM peristiwa Trisakti, dan yang gambar yang kedua itu adalah tentang kasus Petrus atau penembakan misterius. Nah, oleh sebab itu, terjadinya pelanggaran HAM ini supaya tidak terjadi lagi apa? Yaitu kita harus mengupayakan penyelesaiannya. Salah satunya di sini adalah menegakkan hukum dan demokrasi yang adil. Jadi penegakan hukumnya itu harus adil, pengoptimalan lembaga-lembaganya juga harus bagus sehingga tidak terjadinya lagi pelanggaran kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Baik, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu HAM, tentang apa itu pelanggaran HAM, faktornya apa, upayanya bagaimana. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk sebuah kelompok. Nah, Ibu bagi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu ada kelompok mawar, yang kedua itu ada kelompok kelompok melati dan kelompok mawar. Nah, sekarang Ibu mau perwakilan dari kelompok untuk mengambil kotak kepastian yang sudah Ibu siapkan di depan ini. Nah, di dalam kotak ini nanti kalian akan mendapatkan topik permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, Ibu mau dari perwakilan kelompok untuk maju. Kelompok 1, Tita maju, Tita. Iya, Bu. Nah, kelompok yang kedua maju, Elvi. Iya, Bu. Nah, silahkan. Elvi mau warna apa di sini? Ada warna apa aja, Bu? Warna kuning, warna merah, dan juga warna hijau. Warna hijau, Bu. Oke, warna hijau. Untuk kelompok selanjutnya, pilih warna apa? Karena tinggal dua warna ini. Warna kuning, Bu. Warna kuning, baik. Jadi, sekarang coba buka kertas yang sudah Ibu berikan. Di situ ada topik. Baik. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan topik. Sekarang Ibu mau kalian kembali ke kelompok dan mendiskusikan topik permasalahan yang sudah kalian dapatkan tadi. Baik. Sekarang kerja di kelompoknya masing-masing. Setelah nanti selesai diskusi, setelah selesai, nanti tuangkan hasil diskusi kalian pada lembar portofolio yang sudah Ibu berikan. Baik, silahkan untuk bekerja di kelompoknya masing-masing. Ada yang tidak paham kira-kira dari kelompok 1? Apa yang tidak paham? Paham, Bu. Paham. Kelompok selanjutnya ada yang tidak paham?
Baik, paham semuanya ya? Paham, Bu. Nah, sekarang kalau sudah selesai diskusinya, Ibu mau ini perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu mau dari kelompok mawar tadi ya. Nah, kelompok mawar. Ya, hasil diskusi dari kelompok mawar. Bagus sekali. Silahkan dari kelompok mawar. Ya, Bu. Saya akan coba, Bu, untuk presentasi ke depan. Baik, Tita. Silahkan, Tita. Baik, ini hasil dari diskusi kelompok kami. Dari topik permasalahannya, kami mendapatkan kasus Tanjung Priok. Faktor penyebab dari peristiwa ini adanya kritik terhadap pemerintah. Lalu kemudian terjadi penyerangan oleh massa untuk aparat pada saat itu. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, kerusuhan tersebut adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum pemicu kerusuhan. Sehingga dengan demikian para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan. Segitu, Bu, dari hasil diskusi kelompok kami. Baik, beri aplaus untuk kelompok mawar dulu. Terima kasih, presentasinya sangat bagus, luar biasa. Nah, dari hasil presentasi kelompok mawar, ada yang mau menanggapi nggak atau memberikan sanggahan terkait dengan topik permasalahan yang sudah dipresentasikan? Ayo anak-anak Ibu, ada yang mau menyanggah atau memberikan pertanyaan? Iya, Elvi, silakan Elvi. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Mengapa kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat? Iya, terima kasih Elvi atas pertanyaannya. Nah, sekarang coba jawab dari pertanyaan dari Elvi. Nah, siapa ini yang mau menjawab kira-kira? Tadi udah kita mempresentasikan. Reni atau Aprisa nih yang mau menjawab ini? Saya, Bu. Silahkan. Baik, dari pertanyaan Elvi tadi, mengapa kasus ini dikatakan sebagai pelanggaran pelanggaran HAM yang berat? Nah, kalau menurut saya, Bu, ini dikatakan pelanggaran HAM yang berat itu karena terjadi adanya korban jiwa, Bu, penangkapan di dalamnya juga dan juga ada penahanan di dalamnya, Bu. Yang paling terpenting itu ada korban jiwanya, begitu, Bu. Ya, mungkin itu jawaban dari kami, Elvi. Ya, Bu. Bagus. Bagaimana Elvi jawabannya? Ya, Bu, udah. Bagus ya. Berarti sudah paham ya anak-anak Ibu tentang apa itu kasus-kasus pelanggaran HAM. Apa yang terjadi dan apa penyebabnya, bagaimana penyelesaiannya. Nah, jadi kesimpulannya pelanggaran HAM di Indonesia itu harus diupayakan untuk segera dihilangkan kasus pelanggaran HAM ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Nah, para pelaku pelanggaran HAM ini seharusnya diberikan hukuman. Supaya apa? Supaya mereka memiliki efek jera, tidak melakukan tindakan hal yang buruk tersebut, sehingga kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara aman, tentram, damai, sentosa. Pokoknya damailah. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sepertinya anak-anak Ibu hari ini kok masih lemas. Kalau begitu Ibu kasih yel-yel dulu lah ya ini ya. Semangat. Siap. Siap. Kalau siap berarti dengan raut wajah yang ceria ya. Kalau Ibu bilang semangat siap gitu, oke? Ibu ulangi ya. Semangat. Siap. Semangat. Siap. Siap.
jangan. Baik, terima kasih anak ibu masih semangat walaupun di jam terakhir tapi tetap semangat belajar dengan ibu. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira kesan apa yang ada di benak hati anak-anak ibu sekalian mengenai pembelajaran kita hari ini? Ibu mau minta dong tanggapannya. Ya, siapa yang mau menanggapi pembelajaran kita hari ini? Ya, coba Reni, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Baik, Bu. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ini, Bu, sangat senang, Bu. Karena kita membahas tentang kasus-kasus yang sudah pernah ada dulu, Bu, gitu. Dan di sini diskusinya juga keren, Bu. Ya. Saya harap, Bu, ke depannya lebih ini lagi, Bu, ya, kita belajarnya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih Reni. Baiklah, semoga Ibu bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya walaupun pembelajaran PPKN banyak wacana tentang sejarah, tetapi kita harus semangat belajar. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu mau kalian untuk membaca materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Supaya apa? Supaya ketika pembelajaran kalian sudah ada bekal untuk pembelajarannya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.